Pemirsa masih bersama kami Indonesia Go, dan dalam segmentasi yang kedua ini Dr. Muta'ali akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah kita menanamkan ketauhidan yang benar di dalam diri kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Para guru, para alim ulama, para sepuh penispuh, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Raya Al-Azhar Jakarta Timur ya, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Makna tauhid, secara etimologis tauhid itu artinya mengesahkan, mewahidkan, mewankan. Ini TV One berarti TV apa ini? Luar biasa. Sebetulnya tauhid itu, mengesahkan itu, ini ibu-ibu yang amat sangat paham dan harusnya menjadi sponsor utama, ya. Karena ibu-ibu nggak mau diduakan, maunya ibu ditauhidkan. Betul nggak? Diizinkan nggak suaminya nambah, punya cabang? Allah itu ibu-ibu lebih pencemburu ketimbang ibu-ibu semua. Betul kayak ya? Luar biasa. Allah itu pencemburu berat. Kalian aku yang ciptakan, aku yang kasih rezeki, aku yang pelihara, kok yang disembah bukan saya? Bagaimana itu? Ailahumma Allah, ada Tuhan nggak selain saya, kata Allah. Allah itu pencemburu berat. Makanya ibu-ibu harusnya menjadi sponsor utama apa? Tauhid. Gitu ya. Maka ibu-ibu nggak boleh tuh anti tauhid, nggak boleh. Kenapa? Kalau ibu boleh izinkan. Allahu Akbar. Michael Hart yang nulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia, nomor 1 siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Selesai beliau presentasi buku tersebut, hasil risetnya, ada obrolan dengan para wartawan. Kenapa sih Muhammad nomor 1? Gak ada kerjaan aja. Masalahnya Muhammad itu jujur dia. Logika ketauhidannya gak bisa dibantah. Dalam satu organisasi, ya, ada 2 ketua. Kira-kira beres nggak tuh organisasi? Beres nggak? Pakai logika aja. Makanya kenapa wahyu pertama Islam itu logik betul. Iqra, bacalah. Kenapa? Karena tuh ketauhidan selaras dengan logikanya. Luar biasa dahsyat. Kita nih manusia tanpa adanya Tuhan, waduh repot. Ya, akan terjadi chaos di mana-mana. Lao Tse, guru bijak dari Cina. Ya, jadi Cina itu terbagi, dia masa sejarahnya ada 3. Pertama masa Sun Gokong yang disebut dengan apa itu Cina, peradaban Cina ya, bahwa manusia itu hidup karena apa? Pertama reinkarnasi. Kemudian hidup di dunia, kenapa? Karena mencari karma positif, kan begitu ya. Terus bagaimana dengan Sun Gokong? Oh, karena dia dapat karma negatif. Dulu ketika masa reinkarnasi di surga, dia melakukan apa? Kebatilan-kebatilan. Maka Sun Gokong mukanya kayak apa itu? Kayak hewan kan? Karena dia tidak mendapat karma positif. Dia dapat karma apa? Negatif. Jadi mesti balik dulu, nanti meninggalnya bukan ke Tuhan, tapi ke apa? Reinkarnasi lagi. Kan begitu. Nah, ada fase, kalau kita baca sejarah Cina, ada Lao Tse. Ini guru luar biasa. Kata beliau, wahai murid-muridku, kita ini hidup karena ada yang maha menghidupkan. Ya, terus ditanya nih sama murid-muridnya, namanya siapa? Nggak bisa jawab. Ya, nggak bisa jawab. Terus tahu nggak bahwa kita ini ada yang mengatur, ada yang melindungi, ada yang memberi kesehatan. Kata murid-muridnya, namanya siapa? Keberadaannya di mana? Diamnya di mana? Istananya di mana? Kata Lao Tse, dia nggak perlu tempat
karena tempat punya makhluk. Ya. Dia yang menciptakan semesta ini. Terus namanya siapa? Nggak bisa jawab. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW hadir di kota Mekah, diberikan wahyu oleh Allah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, namanya adalah Allah. Karena itu ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang berdakwah ke sana, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara yang diamanahi oleh Nabi, beliau membaca surat apa? Membawa surat Al-Ikhlas yang tidak bisa dijawab oleh Lautse. Nama yang mengadakan kita, nama yang mengatur kita, yang memelihara semesta, huwallah. Coba lihat diksi Qur'annya, Qul, katakan. Karena itu jangan malu-malu menyebut nama Allah, Qul, katakan. Para pahlawan kita sudah membuktikannya, menyebut nama Allah dalam preambul atas berkat rahmat Allah. Karena perintahnya apa? Qul, katakan. Bisa katakan, bisa tuliskan. Subhanallah. Ketauhidan itu, semua ayat ketauhidan menggunakan kata apa? Qul, Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Karena ketauhidan ini barang langka. Enggak semua orang dapat, Bu. Ketika dapat, pegang dan sosialisasikan, share. Subhanallah. Karena itu para ulama mendefinisikan tauhid singkat, padat, komprehensif. Apa itu? Diucapkan dengan lisan. Ya. Kemudian apa? Tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dengan apa? Dengan hati. Subhanallah. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan apa? Dalam seluruh aspek kehidupan, dalam semua aspek kehidupan, perbuatan. Dari mulai bangun sampai apa? Sampai tidur kembali. Subhanallah. Ini makna apa nih? Makna tauhid. Jadi orang barat ya, itu sebetulnya luar biasa, sangat tertarik dengan kita. Saya baca buku, insya Allah separuh lagi, sedikit lagi khatam, Mas Agung ya, Masyarakat Tanpa Tuhan, Society with God. Masyarakat Tanpa Tuhan. Dia sebut dua negara, Swiss dan Denmark, ya, bahwa kejujuran, keteraturan, kesehatan, kebaikan itu bisa dilakukan manusia tanpa dia perlu apa? Perlu Tuhan. Ini berbeda dengan hasil riset. Ada sebuah negara di Skandinavia. Negara ini paling banyak bunuh diri kedua di dunia setelah Jepang. Padahal indeks prestasinya luar biasa, indeks kesehatannya luar biasa, ya, indeks human resourcesnya luar biasa. Terus yang belum dia dapatkan apa? Boring. What next? Setelah ini mau ngapain? Nah, tauhid yang dipromosikan oleh Islam bahwa kita berasal dari Allah. Ya. Ketika kita hidup di dunia, maka kita mengisinya apa? Itu merealisasikan ketauhidan, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan, kejujuran-kejujuran. Bahwa kita hidup di dunia jangan seenaknya. Oh, lakukanlah mumpung masa tua, lakukan apa yang menjadi keinginan kita. Enggak. Kenapa? Karena kita akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Sayus'al. Kita akan apa nih? Akan ditanya. Maka hidup kita mesti segaris lurus nih dengan apa yang digariskan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak ada Tuhan boring. Stalin. Ya, Stalin yang nggak mengakui Tuhan ya, sama Lenin tuh. Subhanallah. Dalam waktu tertentu dia naik pesawat. Itu terjadi kegoncangan di pesawat yang luar biasa. Karena nabrak awan itu tuh, Mas Agung ya. Terus dia bilang apa tuh? Help me my God. Help me my God. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Katanya Anda nggak percaya sama Tuhan. Makanya dibaca surat An-Naml ayat 59 sampai 62. Adakah yang menciptakan alam semesta bukan Tuhan? Adakah yang membuat kita tenang selain Tuhan? Ilahumma Allah, ada Tuhan selain Allah enggak? Subhanallah, ini luar biasa. Orang yang tidak mengakui Tuhan, ateis, pada momen tertentu dia amat sangat membutuhkan
Allah, kehadiran Tuhan semesta. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muta'ali, luar biasa sekali paparan dari guru-guru kita dan tentu saja kita akan lebih dalam lagi mencermati, memaknai tentang ketauhidan dalam segmentasi Tanya Jawab. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.